Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu kembali dengan informatika kelas 9 Pak Tri Wijianta. Semoga pagi ini kalian dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Tetap jangan kendor, protokol kesehatan dijalankan. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Baik anak-anakku, pada kali ini tetap ada masih pengolahan Microsoft Excel atau pengolahan data dalam Excel. Kami akan menyampaikan berbagai jenis operator matematika dalam Microsoft Excel. Sebelum kami detail, kami mencoba mengulas atau mereview bahwa ada di depan kalian ini adalah gambar tabel yang sudah terisi. Ya, perlu saya ingatkan bahwa kenapa kok bisa terjadi seperti ini ataupun bagaimana saya akan menjalankannya, maka silahkan tetap dijalankan dimanapun akan sel yang akan dijalankan. Tetap bisa aja, misalkan mau ngetik di bagian sini, mau ngetik di bagian A1, nah ini kolomnya akan A, barisnya 1A1, ini bisa. Saya kebetulan ada di sini. Kalau misalkan ini saya mau saya hapus, sama, misalkan klik ini, kemudian klik kanan, ya, saya blok, klik kanan, tekan del, entry row, klik OK, maka akan ke atas. Nah, sama seperti ini. Nah, semula juga sama bahwa tabel ini adalah sama kotak-kotaknya seperti ini, ya, sama kotak-kotak seperti ini. Namun ini sudah saya rubah. Cara yang merubah bagaimana, Pak? Misalkan saya akan merubah dari sel yang ada tulisan nomor, maka saya taruh di perpotongan B dan C. Saya kecilkan ke arah kiri, kalau saya lebarkan ke arah kanan seperti ini. Nah, ini saya kecilkan kembali, seperti ini. Nama barang sama jumlah barang total. Yang penting lagi dilihat di sini. Di sini ada perpotongan titik-titik. Ini adalah batas halaman ataupun batas pencetakan. Berarti pencetakan ini bisa atau kita tidak terkurangi dari tabel yang berada di sini, misalkan seperti ini. Ini sudah betul. Caranya ada di mana? Mengatur kertas page layout. Ya, page layout, klik page setup. Ya, ini ukuran kertasnya. Terus kemudian marginnya seperti ini. Ketika kita klik OK, maka ini akan muncul. Baiklah. Nah, ini akhirnya jadi seperti ini. Nama barang saya tulis sabun, sampo, terus kemudian garam dan seterusnya. Sabun, sampo kita blok untuk menuju baris kiri atau rata kiri. Ini ada di sini, ini ingat. Nah, ini tengah. Kemudian rata kanan, ini rata kiri. Nah, akhirnya saya ratakan kiri. Terus yang ini saya ratakan tengah seperti ini. Nah ini kan. Nah, terus yang ini coba kita klik, ini rata kiri apa kanan. Nah, ini rata kanan seperti ini. Kita klik lagi, ini rata kanan. Anak-anakku, saya lanjutkan bahwa operator matematika itu macamnya, misalkan ini ada perkalian dengan tanda asterik bintang. Kemudian ada lagi penjumlahan dengan tanda plus, pengurangan dengan tanda minus, pembagian dengan tanda slash atau di dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima adalah pangkat dengan tanda yang ada capingnya gitu di atas. Catatan bahwa tanda saat memasukkan rumus yang pertama diberi tanda sama dengan, lalu masukkan rumus bila mana ada tanda titik 2, itu menunjukkan sampai dengan. Biasanya setelah sama dengan itu menunjukkan misalkan pengen jumlah sum, pengen rata-rata average, kemudian buka kurung dan seterusnya. Mari kita peragakan pada contoh tabel berikut seperti ini. Misalkan saya punya modal awal 65.000, ya, 65.000, omset akhir 100.000. Untungnya berapa? Kemudian ini pembaginya. Ini contoh pembagi. Terus kemudian yang bawahnya ini pangkat. Misalkan ini saya blok terlebih dahulu untuk saya jadikan tanda rupiah, maka kita lihat klik home, terus kemudian klik menu format, ya. Kemudian bawah sendiri klik cells, lalu kita klik accounting,
kita klik accounting, maka tanda rupiah otomatis muncul. 2 angka di belakang koma, decimal place kita rubah, kita klik OK, maka akan berubah seperti ini. Ya, saya punya modal awal seperti ini 65.000, modal omset akhir 100.000, untungnya berapa? Nah ini untungnya. Ketika saya tekan F2 misalkan, saya tekan F2, maka rumusnya akan berubah menjadi apa ini? E16 dikurangi E15. Ya, E16 dikurangi E15. Kita tekan enter, hasilnya seperti itu. Kemudian yang bawah saya tekan F2. Ya, ini pembagian, misalkan aja E16 ya, E16 itu 100.000 itu berarti dibagi 5 ya. Dibagi 5. Kemudian ditekan enter, maka akan menjadi 20.000. Jadi 100.000 dibagi 5 adalah 20.000. Itu fungsi dari pembagian. Terus kemudian bilangan pangkat ya, bilangan pangkat kita lihat apa yang terjadi. Saya tekan F2. F2 itu di sini ini ya, F2. Klik, maka akan berubah ini. Ya, sama dengan 2 pangkat 3. Berarti 2 kali 2 kali 2, tekan enter. Nah ini. Nah, ini rumus pengurangan. Kemudian pembagian ya, 100 dibagi 5 tadi bilangan pangkat. Kemudian kita menuju ke tabel ya, kita menuju ke tabel. Kebetulan juga sudah saya ketik harga satuannya dan saya kasih tanda rupiah. Kemudian totalnya bagaimana? Totalnya kita lihat di rumus di formula bar sama dengan D5 kali, nah tanda asterik D5, ini D, ini 5. Nah, ini D5 itu nih. Nah, 2 ini. Nah, ada tandanya agak terang. Nah, D-nya sini. Kali E5. E5 yang ini. Nah, tekan enter langsung. Atau saya tekan F2 di sini nih. Saya tekan F2. Klik. Nah, maka akan muncul ini tadi. Sama dengan D5 kali E5. Tekan enter. Kemudian ke bawahnya tidak usah dimasukkan rumus lagi. Kita masuk kembali ke sel F5, kemudian arahkan mouse di pojok kanan bawah, klik tarik ke bawah. Ceret. Nah, ini akan muncul. Nah, ini. Baik, ini total sama dengan di sini juga. Ya, sama dengan di sini. Jumlah ini rumusnya adalah bagaimana mencari rumusnya? Kalau tadi kalian sekarang jumlahan. Jumlah dalam arti lebih dari 2, maka gunakan rumus sama dengan sum. Sama dengan sum, buka kurung D5. D5 itu ini. D5 sampai dengan D9. Jadi bisa juga diginikan, sama dengan sum ya, buka kurung, ini tarik aja. Tarik aja dari sini. Tik. Nah, tekan enter. Nah, ini sudah masuk. Nah, kemudian ini juga sama dengan sum E5. Nah, ini E5. E5 saya taruh di sini kan E5 terlihat. Sampai dengan berapa? Klik saya taruh di sini. Berarti E9. Nah, enter sama seperti ini. Terus kemudian yang terakhir adalah total dari jumlah total dari masing-masing barang. Itu juga sama dengan sum ya, sama dengan sum. Maaf, terganggu. Oke, sama dengan sum, buka kurung, sel yang pertama ini. Nah, sel yang pertama F5. Ya, F5 ini saya taruh situ kan, sampai dengan sini, jangan sampai keliru. Ya, sampai dengan F9. Ya, F5 sampai dengan F9. Nah, di situ. Oke. Terus kemudian jumlah berapa gitu. Ketemu jumlahnya, tekan enter. Sekarang nilai tertinggi rumusnya bagaimana? Nilai tertinggi. Ya, oke. Nilai tertinggi rumusnya ini. Kita lihat. Kok lihatnya di situ, Pak? Ya, ini namanya formula bar. Ya, sama. Formula bar sama dengan max. F5, buka kurung F5 sampai dengan F9. Ini nilai tertinggi. Saya tekan F2 misalkan ya di sini. Saya tekan F2, tik. Ini sama rumusnya, sama dengan max. Tekan enter. Terus kemudian saya tekan F2 kembali. Saya tekan F2.
untuk memunculkan kursor sama dengan max, sama dengan min, ya tekan enter. Terus yang paling akhir adalah rata. Saya tekan F2. Nah, saya tekan F2 ini, ya ini. Terus kemudian muncul sama dengan average F5 sampai dengan F9. Nah, itu saya masukkan rumus tadi, perkalian, kemudian penjumlahan, ya. Sekali lagi semuanya masuk dalam operator matematika tadi. Perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan, bilangan pangkat, terus hal lain, rata-rata, ya rata-rata. Ini semuanya menjadi bahan hitung dari kita semuanya. Saya kira itu kalian bisa mencobanya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan berguna bagi kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.